Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haqil mubin allazi habana bi imani wal yakin. Shalawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddaini. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'il asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis ta'lim ar-razak summa bani shogir zadakallahu nuran wa ihsanan. Jadi ayuhal ummahat, sore ini ada dua keberkahan. Pertama, pengajian kita diantar dengan hujan. Tapi jangan hujan keras juga. Hujan barokahnya. Pembawa rahmat. Ini yang kedua, kita dikunjungi silaturahmi ibu-ibu dari Majelis Taklim dari Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. Ya. Ibu Hajah Yeti ini adik ibu saya. Nomor berapa ya, Yeti? Kelima. Itu. Jadi alhamdulillah Bu, ibu-ibu, kakek saya kebetulan kan kiai lah ya. Beliau belum ada penerus. Nah, kebetulan Bu Hajah Yeti inilah. Ya, cuma sayangnya perempuan. Penerus laki-lakinya malah di Saudi Arabia sekarang, di Mekah. Padahal yang ngaji itu kampi itu, ya. Kalau saya belajar aja. Ini mungkin doanya orang tua gitu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sekalian, majelis kita kehadiran tamu ya yang insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita semua, silaturahmi. Cuma ini informasi, Teti, biasanya ibu-ibu tuh nggak kurang dari 30 karena hujan. Ini yang hadir sekarang ini memang ternyata ada catatan lebih nih. Insya Allah dicatat Bu sampai ke akhirat kehadiran ibu, ya. Allahumma rzuqna fahman nabina wa hifdal mursalina wal ilhama malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, pengawasan atau pengajian kita sore ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Karena di Banten itu banyak bahasa Sunda Cianjur yang mungkin tidak mengerti. Jadi saya pakai bahasa netral. Jadi sebelum kita masuk ke kupasan tentang tazkiyatun nafas, kebersihan jiwa dalam bab ilham dan ilmu, saya bacakan dulu satu perkataan dari Imam Syafi'i, ya. Man lam yazuk zulat ta'alumi sa'atan. Jadi beliau berkata, man ini isim istifham, ya, artinya pertanyaan, kata pertanyaan untuk orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang sudah berakal itu pakai man. Nah, ini ibu saya kasih pemahaman sedikit, artinya ketika nanti di alam barzah ditanya sama malaikat, man rabbuka, balik tanya Bu, mannya man apa? Nah, itulah kelebihannya ilmu nahu, ilmu sorof, ya. Jadi ini artinya siapa? Lam yazuk zulat ta'alumi sa'atan, ya, siapa yang tidak merasa hina ketika ta'alumi sa'atan, ketika belajarnya itu hanya sebentar, ya, hanya sesaat, gitu, ya. Tajaro'a zulal jahli tula hayatihi. Nah, kata
Imam Syafi'i, dia akan terhina karena kebodohannya hayatihi, sepanjang hidupnya. Gitu, Bu. Ya. Jadi logikanya sederhananya gini, Bu. Kalau di majelis taklim teh kudu betah. Harus betah. Kenapa harus betah? Karena ini adalah tempat kita tolabul ilmu. Jangan sampai kita merasa cukup dengan belajar hanya sesaat. Ya. Minal mahdi ilal lahdi, gitu. Ya. Karena logikanya gini, Bu. Mutolaah ini, ya. Semiskin-miskinnya orang yang berilmu pasti bermartabat. Ya. Saya dulu pernah diajak oleh ibu saya ke salah satu kiai, Mama Satibi, tapi bukan Mama Satibi ayahnya Nuh, bukan. Ini Mama Satibi di Kampung Cisepan di Cianjur. Rumahnya panggung kecil, Bu. Hanya ada, saya perhatiin tuh hanya ada di ruang teras kecil, ruang tengah, kamar satu, sama dapur di bawah lah, gitu. Ya. Itu kan secara dunia, secara material jauh sekali. Tapi orang yang datang ke sana, yang minta ilmu, yang menghormati ilmunya, itu bukan orang-orang sembarangan. Bahkan saya aja diajak oleh uak saya itu yang udah mengajar untuk belajar di sana. Gitu. Jadi itulah maknanya, semiskin-miskinnya orang yang berilmu pasti tidak akan terhina. Tapi sekaya-kayanya orang yang bodoh pasti terhina. Ini yang diingatkan oleh Imam Syafi'i. Saking penting-pentingnya ilmu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, Bu. Pelajaran apa yang ketika manusia itu bodoh di dalam ilmu itu, maka hidupnya terhina? Nah, kita harus bisa memilah, harus bisa memilih, ya. Ilmu apa yang kita perlukan nih supaya tidak kita nggak bisa jadi nggak terhina. Nah, kan ada ilmu-ilmu yang kalau misalnya kita nggak bisa juga nggak terhina, ya, ilmu sulap. Nggak bisa juga nggak apa-apa, Bu. Ya. Nah, ilmu apa yang paling penting? Wa qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ya. Gitu. Man lagi nih. Istiham lagi, ya. Jadi gini, Bu. Siapa ini, karena ada pelajaran Nahu Sorof juga di sini setiap Jumat sore untuk ibu-ibu. Jadi saya suka campur-campur dalam kupasan kajian saya. Suka saya masukkan sedikit kaidah-kaidah lughah, ya. Jadi di kalimatnya di sini man yuridillahu bihi khairon. Pertanyaannya, Bu, kenapa khaironya ditanwin? Kenapa enggak khairu? Kenapa enggak khairo? Kenapa enggak khairihi atau khairi? Kenapa harus khairon? Nah, apa ulama asal-asalan nulis? Ya kan? Nah, inilah pentingnya ilmu lughah, ya. Jadi kata khairon ditanwin fathah itu karena keadaan objek yang diinginkan. Jadi maknanya kalau ada di belakang fathah ada alif berarti harus ditanwin. Ya, misalnya ro ada alif, bacanya tanwin. Kalau ada doma, ada wawu, bacanya tanwin. Ya, begitu juga kasro ada ya tanwin, ya. Itu ciri sorof, gitu, ya. Jadi khairon tanwin fatihah ini ada maknanya apa, ibu-ibu? Karena ini khairon itu objek maf'ul bih, ya, istilah hurufnya itu maf'ul bih, bentuk objek, ya, yang diinginkan langsung oleh siapa? Oleh Allah. Karena mayyuridillahu, lahunya Allah. Jadi yang yuridu itu yang menginginkan adalah Allah, ya.
Jadi maknanya mayuridillahu bihi khairan, siapa yang benar-benar Allah inginkan. Nah, artinya Allah tuh nggak main-main menginginkannya. Artinya Allah menginginkannya serius, ya. Untuk mendapatkan apa? Khairan, mendapatkan kebaikan yang pasti, maka yufaqihu fiddin. Maka Allah akan berikan orang itu pemahaman tentang agama. Ya. Itu maknanya. Jadi enak kalau kita baca hadis, baca Quran, tapi kita menguasai ilmu lughah, enak. Kita langsung tahu sampai detailnya. Nah, yang bahaya itu kalau baca dari terjemahan buku yang dibacain pikiran orang. Bukan pikiran Rasul atau kalamullah. Gitu. Ya. Karena terjemahan orang lain yang belum tentu sesuai dengan struktur bahasanya. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar ketika Allah sayang kepada makhluknya, pasti Allah kasih pemahaman agama. Nah, persoalannya Bu sekarang, ya. Pertanyaan kedua nih, faktor yang paling berpengaruh untuk menentukan pemahaman agama seseorang itu di mana? Jadi sekarang pertanyaan kedua. Ya, tadi pertanyaan pertama Allah yang menginginkan jawabannya. Sekarang pertanyaan kedua, di mana tempatnya yang menjadi faktor utama supaya orang itu bisa memahami agama? Pertama di majelis ilmu. Majelis ilmu, pesantren, madrasah, inilah kata kunci tempat untuk mendapatkan pemahaman ilmu. Yang kedua baru keluarga, kemudian lingkungan warga, ini juga penting, nggak kalah penting, ya. Nah itu Bu, jadi kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih lembaga-lembaga atau majelis-majelis ilmu yang sanad dan matannya nyambung kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu? Kita lihat kitab-kitab yang dipakainya kitab apa, ya, gitu. Terus annya dari siapa, kolanya siapa. Dari situ kita bisa lihat, ya. Karena yang namanya sanad itu Bu, kalau dalam struktur hadis, jadi keilmuan di dalam Islam itu ada dua sayap. Satu matan, satu sanad. Matan itu isi, sanad itu ketersambungan, ya. Jadi hebatnya dalam struktur ilmu Islam itu Bu, ketika ada perawi yang merawikan satu aja dikenal sebagai pembohong, nggak jadi hadis itu. Derajatnya turun. Gitu. Ya. Nah, ini kehebatannya ilmu Islam. Ilmu matematika ada nggak yang pakai sanad? Nggak ada Bu, gitu, ya. Nah ini Bu, jadi pentingnya kita pertama berilmu, yang kedua bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah yang Allah berikan itu pemahaman, bukan Allah berikan kepintaran. Khaira yufaqihu fiddin. Yufaqihu itu artinya fiqih, fiqih itu faham. Ya, jadi Allah bukan kasih kita pintar. Kalau Allah sayang sama kita, faham. Apa bedanya pintar dengan faham? Pintar itu nyangkutnya di otak. Faham itu nyangkutnya di akal. Akal itu akola yakilu aklun, apa artinya? Pengikat. Kalau ilmu itu diikat oleh akal kita, dimasukkan ke dalam kolbu, ya, ditempatkan di dalam jiwa, maka ada dorongan untuk mengamalkan. Kalau pintar aja mau nggak ngamalin? Belum tentu. Ya, banyak anak-anak muda yang pintar tetap bedegong. Hah? Emang yang kerja di departemen-departemen agama nggak pala linter dan ngarajina? Korupsi banget. Karena cuma tidak paham dengan ilmu itu, ya.
Nah, sekarang kita masuk ke lanjutan kajian Tazkiyatun Nafas bab ilham dan ilmu. Jadi gini ibu-ibu. Pertama dari satu katanya dulu, saya mau bedah katanya, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebut kata setan atau iblis itu jumlahnya 88 kali. Allah menyebut kata malaikat jumlahnya 88 kali. Artinya di sini Allah menempatkan kata penggoda dan penyelamat ini kekuatannya sama di dalam jiwa kita. Seimbang, ya. Makanya di sini perlu adanya ilmu dan ilham. Kenapa perlu ilmu? Untuk mengatasi godaan-godaan tadi, ya. Mana yang harus banyak kita kasih makan? Malaikat apa iblis? Yang nentuin siapa? Ilmu. Ilmu kitalah yang bisa menuntun kita untuk mana yang lebih banyak kita beri makan. Iblis apa? Malaikat. Karena jumlahnya sama. Hati-hati salah ngasih makan. Ya, itu Bu. Nah, kemudian kata ilham di dalam Al-Quran hanya disebutkan satu kali dalam satu ayat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya satu. Artinya apa? Yang punya hak prerogatif penuh terhadap ilham di dalam diri manusia hanya Allah. Kita bisa nggak mengatur ilham kita? Nggak bisa. Karena itu sungguhnya hak prerogatif Allah, ya. Maka Allah sampaikan dalam Asy-Syams ayat 8 itu yang Allah berikan karena jumlah setan dan jumlah malaikat sama, maka Allah tempatkan ilham itu di dalam sifat fujur dan di dalam sifat taqwa. Falhamaha fujuraha fujur. Fujur itu artinya maksiat dan wataqwaha takwa. Ya. Itu ibu-ibu. Jadi disinilah cara Allah untuk membuat manusia itu bisa mengikuti kehendak Allah. Karena Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Tapi kan manusia harus dicoba. Ya. Ibu mau ngasih hadiah ke anak, dicoba dulu nggak? Coba dong, ya. Anak minta sepeda, coba belum bisa naik sepeda, dikasih sepeda, nyelakain ke anak. Belum bisa naik sepeda, dikasih motor, silakan. Ya. Allah juga begitu, Bu. Allah mau meningkatkan derajat manusia itu dicoba dulu. Udah bisa belum? Kalau belum ya jangan maksain. Ya, gitu. Nah, karena ilham ini adalah satu-satunya hak prerogatif Allah. Nah, dalam ilmu tafsir itu ada yang disebut siyak, ayat yang kita kupas, ayat yang kita pahami, ada lihak, ada sibak, ada ayat yang sebelumnya harus kita pahami, ada ayat yang sesudahnya juga harus kita pahami supaya nyambung kepada ayat yang sedang kita mutolaah. Itu dalam kaidah ilmu tafsir, Bu. Ya. Jadi mentafsir Al-Qur'an tidak cukup dengan memahami lughah, tapi juga harus punya ilmu tafsirnya. Gitu, ya. Nah, sebelum ayat Asy-Syams surat Asy-Syams ayat 8 ini ada ayat 7-nya. Ayat 7-nya bunyinya wan nafsin wa ma sawwaha. Ya. Nah, ini kita telaah juga, Bu. Kita harus telaah juga dalam kaidah tafsir, ya. Lafaz nafsin itu adalah jiwa, nafas. Nah, seperti kita sudah pahami, kalau orang yang meninggal dunia itu yang kembali untuk dihisab bertanggung jawab kepada Allah itu apa? Orang yang mati yang pulang dihisab oleh Allah itu apanya? Ayo. Hah? Hah? Yang pulang langsung ke Allah
Kalau amal ibadah kan catatannya. Makhluknya yang ada di dalam diri kita yang pulang ke Allah itu apanya? Hah? Kalimatnya apa, Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu ruhin. Ya. Kalau ruh itu fayanfuhu fihi ruh. Ruh itu hak prerogatif Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril ketika usia kandungan 4 bulan ditiupkan ruh. Ya. Maka di dalam surat Yasin ada inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kata Allah, firman Allah, kami, Allah gunakan kami, tidak menggunakan innallaha. Karena Allah jujur, Bu. Allah yang maha kuasa jujur. Masa ada raja yang maha berkuasa nggak jujur? Ya kan? Tinggian mana derajatnya? Allah aja jujur. Allah katakan Allah melahirkan Haji Aqsa ini pakai kata kami. Kami itu kerjasama yang baik, ibunya Haji Aqsa, bapaknya Haji Aqsa dengan Allah. Kalau ujub-ujub dibuang sama Allah dari langit, jadi enggak? Jadi peye. Remuk. Ya, harus ada kerjasama. Gitu. Ya, jadi inilah lughah. Pakai nahnu, bukan pakai innallaha. Gitu. Jadi Allah tidak menyebut nama dirinya sendiri ketika menghidupkan makhluk dan mematikan makhluk karena ada sebab akibat, ya. Nah, kemudian ayat wa nafsin wa masawaha itu tafsirnya ay bayana laha tariqil khaira wasyarra, ya. Jadi bahwa di dalam jiwa manusia itu ada 2 jalan, yaitu jalan baik dan syarra, jalan buruk. Itu, ya. Jadi fujuraha wa taqwaha. Maaf ibu-ibu, ganti dulu kacamatanya. Ini kacamata yang sesuai umur. Ya. Gitu. Jadi wa ukhira at-taqwari, dan seharusnya jiwa itu diakhiri dalam keadaan takwa dan Islam, ya. Nah, jadi apa maknanya, Bu? Ayat ini ditafsir, ya, ku ulama bahwa Allah menempatkan ilham di dalam sifat fujur dan takwa itu tujuannya supaya manusia itu punya tujuan. Tujuannya manusia itu sama dengan tujuan Allah ketika Allah menciptakan ilham. Ya. Apa tujuan Allah yang supaya kita samakan tujuan dengan tujuan kita? Allah berfirman, Ali Imran ayat 102 itu kalau di khotib Jumat sering dibacakan itu, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi itu. Apa Allah perintahkan? Jangan mati kalau kamu enggak dalam keadaan takwa, enggak dalam keadaan Islam. Rugi gitu, ya. Nah, itulah supaya tujuan kita itu sama. Tujuan hidup kita dan tujuan mati kita itu harus sama dengan kehendak Allah. Gitu, ya, ibu-ibu. Makanya Allah ciptakan ilham gitu. Wa qala Allahu ta'ala aidan wa an asya ayakuna qadik taroba ajaluhum, ya. Dan kemudian telah semakin dekatnya waktu kebinasaan mereka. Jadi Allah juga ingin mengingatkan bahwa tujuan kita itu harus kita kawal. Kita kawal itu maknanya apa, Bu? Harus selalu merasa dekat dengan ajal. Ya. Bagaimana cara menjaga ilham kita itu supaya tetap takwa? Ya. Harus selalu merasa dekat dengan ajal. Gitu. Jangan merasa sehat gampang lah, payah engke. Jangan, Bu. Jangan merasa gitu.
Beliau tuh usianya berapa? Hah? Berapa Bu? Maaf Bu. Hampir 77. Anak saya 22 tahun. Apa dia mengira dia mau meninggal? Wallahu a'lam. Ya. Saya aja bapaknya nggak ngira. Gitu. Jadi umur tidak ajal itu tidak ada alfabet ya, berdasarkan itu. Gitu. Makanya di sini diingatkan kita harus mau selalu merasa bahwa ajal kita dekat. Gitu. Ya. Ajal ini gini Bu, dalam konteks lugah bahasa Arab, kata kematian itu ada beberapa Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama ajal. Ajal itu ajalu. Ya. Ajalu itu artinya batas waktu. Beda dengan umur. Kalau ajalu itu artinya batas waktu. Ada 2 jenis ajal. Ada ajal al-musamma, ya, waktu kematian yang sudah pasti nggak bisa dirubah. Ada ajal mu'allaq. Ajal mu'allaq itu yang masih bisa dirubah dengan cara apa? Syariat. Banyak sedekah, silaturahmi. Itu adalah cara-cara kita untuk merubah ajal. Gitu. Ya. Gitu, itu namanya ajal mu'allaq gitu. Karena ada dalilnya. Ada dalilnya bahwa silaturahmi bisa menambah rezeki dan memperpanjang usia. Gitu, ya. Gitu, Bu. Nanti ibu-ibu di majelis ini ada waktunya saya akan kupas khusus bab ajal, usia, dan umur. Ya, supaya kita paham. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, balik ke penjelasan tafsir, ya. Dalam Asyam ayat 7 dan 8 ini, wa nafsin wa masawaha falhamaha fujuraha, ayatan liru silaya, untuk menjaga akhir beberapa ayat, wajawabul qasmi, dan jawaban sumpah. Ya. Ayatan liru silaya ini maknanya untuk menjaga akhir beberapa ayat. Sekarang kita lihat nih Bu. Ya, mutolaahnya kita lihat ayat akhir dari ayat yang sedang kita pahami, yaitu Asyam ayat 7 dan 8 itu ayatnya adalah berbunyi wama sawaha. Ya, wama sawaha. Ya. Wama sawaha ini maknanya Allah menyempurnakan penciptaannya. Gitu, ya. Dengan cara apa Allah menyempurnakan penciptaannya? Allah berikan ilham di dalam sifat fujur dan takwa kita. Jadi bagaimana Allah menyempurnakan jiwa kita? Dengan cara memberi ilham. Ya, gitu. Nah, contoh gini Bu. Ada sifat manusia yang selalu ingin menang sendiri. Ya, yang tidak mau menerima kekalahan, tidak mau dikoreksi, tidak mau tidak mau diingatkan. Bahkan sifat munafik ini adalah kumpulan dari sifat-sifat fujur. Insya Allah dengan adanya ilmu yang menjadi ilham di dalam diri kita, maka sifat-sifat itu akan berkurang. Kalau 0 nggak bisa, karena kita bukan malaikat. Ya, tapi minimal 0, koma lah. Ya, komanya aja yang banyak. Gitu, ya. Nah, kalau sifat takwa lawan dari sifat fujur. Ya, artinya kecenderungan kita kepada kebaikan, ibadah gitu, ya. Nah, terus gini Bu. Selanjutnya Allah terangkan sebagai wajawabul qasmi. Wajawabul qasmi ini maknanya adalah sumpah. Allah memberikan jawaban. Kehendak Allah itu untuk membuat kita itu sama tujuan hidup kita dengan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu Allah bersumpah. Ya. Sumpahnya apa? Wa nafsin. Wawunya di sini adalah wawu qasam.
Wau qasam itu wau sumpah. Jadi Allah bersumpah bahwa sungguh-sungguh Allah itu menyempurnakan jiwa manusia, maka Allah ciptakan isi dari jiwa manusia yaitu akal dan qalbu. Jadi di dalam jiwa kita itu isinya akal dan qalbu. Maka jiwa kita dihisab. Ruh tidak dihisab. Kenapa? Karena tidak ada akal dan qalbu. Gitu. Ya. Jiwa dihisab karena ada akal dan qalbu. Kenapa akal dan qalbu? Karena ada akal dan qalbu jiwa jadi harus dihisab. Karena amal kita tergantung perencanaan dari akal dan qalbu. Kalau akal dan qalbu kita sepakat, curi tuh mobil orang, jadi amal kita mencuri. Ya. Tapi kalau akal dan qalbu kita bertarung terus supaya nggak mencuri, tinggal mana yang kuat? Yang banyak kita kasih makan, malaikat apa? Setan apa iblis? Ini yang menentukan pendapat akal dan qalbu. Ibu tahu artinya qalbu apa? Qulub. Qulub itu artinya bergejolak. Jadi sesuatu sifat yang selalu bergejolak itu namanya qulub. Jamaknya qalbu. Nah, makanya karena jiwa qalbu kita selalu bergejolak supaya tenang, Allah kasih akal. Diikat ku akal. Cara ikatnya gimana? Harus ada ilmunya. Kalau akal nggak dikasih ilmu, nggak bakal bisa ngikat qalbu, malah membantu qalbu. Coba ayeuna kieu we. Setiap orang mau maksiat pasti deg-degan heula. Benar tuh? Ya. Karena ada pertarungan antara akal dengan qalbu. Mana yang kita kasih makan? Nah, gitu Bu. Jadi kalau ibu-ibu nih lagi deg-degan nih, ya, pengen buka dompet salaki, deg-degan nih, ya. Nah, ibu kasih makannya yang mana? Kalau kasih makan iblis, jangan-jangan duitnya banyak nih diumpetin. Nah, itu iblis tuh. Sikat. Nah, ya kan? Jangan-jangan ada foto cewek. Itu iblis tuh, Bu. Tapi kalau ibu astagfirullah, asyhadu alla ilaha illallah, istighfar, itu berarti ibu lagi ngasih makan malaikat. Pasti nggak jadi, Bu. Nggak jadi. Kalau ibu nggak jadi buka dompet selaki kan nggak jadi berantem. Ya, gitu Bu. Ya. Nah ini Allah untuk melindungi kita itu sampai bersumpah. Kalau kita bersumpah, saya sumpah anak saya harus jadi anak yang soleh, kita pasti semangat nggak mendidik dia? Pasti kita tuntun nggak? Tuntun. Kita jagain nggak? Jagain. Begitu juga Allah. Tapi lamun anakna badagong we ngalawan we, pusing orang. Antep we. Tah, jangan sampai Allah pusing. Allah pusing sama kita, udah dijagain ngalawan wae. Akhirnya diantep tuh. Kalau udah diantep sama Allah namanya apa? Disungkun. Kalau udah disungkun, ad-dunya sitnu mu'minin wal jannatul kafirin. Ya, kita akan dimasukkan nauzubillah ke kelompok orang-orang yang merasakan surga di dunia seperti orang kafir. Gitu. Kenapa Allah kasih orang kafir itu surga di dunia? Itu bentuk keadilan Allah. Karena Allah tidak akan beri kenikmatan di akhirat. Maka kalau kita hanya mau berkenikmatan di dunia aja, jangan harap ada kenikmatan di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gitu Bu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan Bu. Allah Ta'ala menciptakan isi akal dan qalbu itu pertama bentuknya adalah taufik dan hidayah. Gitu, ya. Hidayah itu petunjuk.
Hidayah itu sumbernya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ya, ilmu-ilmu agama, ya, akidah, syariah, akhlak, ilmunya apa? Tauhid, fikih, tasawuf, ya. Nah, itu hidayah. Kemudian isinya adalah taufik. Taufik ini kemampuan. Jadi kalau hidayah itu adalah sumbernya, ya, kalau taufik itu kemampuannya. Ada orang yang tidak pernah bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena taufiknya tidak ada. Padahal dia tinggal di lingkungan majelis ilmu, tinggal di lingkungan pesantren. Hayo nyolong. Banyak nggak santri yang begitu di pesantren? Banyak. Kenapa? Karena cuma dapat hidayah. Taufiknya nggak dapat. Jadi kemampuan untuk menyerap, kemampuan untuk mengamalkannya nggak ada. Ilmu terus di jalan. Ya, nah itulah Bu. Kesalahan kurikulum pesantren sekarang. Kalau dulu, saya waktu pesantren di Gentur, di Picung nih, baru dengar, belum ngelihat, baru dengar Mama Nungke rek ngalangkul ya kadia. Dari jauh saya udah begini tuh. Santri-santri itu udah begini semua tuh. Nggak ada yang berani jalan. Tungkul semua gitu. Sampai yakin udah lewat baru jalan. Itu dulu. Coba pesantren sekarang. Bisa nggak ketemu sama kiai sepuhnya? Bisa nggak? Nggak bisa ketemunya sama ustadz, ustazah, sama guru. Ya kan? Ada berkahnya nggak? Nggak ada, Bu. Ilmu doang dapatnya. Berkahnya nggak dapat. Ilmu tanpa berkah jadinya apa? Cilaka, Bu. Jadi tambah pintar. Ya kan? Gitu. Nah, disinilah ibu-ibu sekalian, ya, taufik inilah yang menentukan keimanan dan amal seseorang. Nah, Allah kemudian untuk mewadahi taufik dan hidayah itu, maka Allah menciptakan ilmu dan ilham. Gitu. Ya. Kenapa Allah seimbangkan antara ilmu dan ilham? Karena sumber ilham itu, penggerak ilham itu adalah ilmu. Ya, orang kafir dikasih nggak ilham? Ada, tapi ilmunya ilmu kafir. Maka jadinya ilhamnya ilham kafir. Gitu. Makanya orang kafir itu diberi kelebihan, Bu, sama Allah. Karena sumber ilmunya sumber ilmu kafir. Ya kan? Oh, dia bisa terbang, dia bisa bikin pesawat, bikin ini. Gitu. Ya. Jadi ilham bergantung dengan pemasukan atau pasokan ilmu. Gizinya ilham adalah ilmu. Gitu. Ya. Sehingga mengendalikan jiwa kita. Kalau udah jiwa kita terkendali, maka langkah hidup kita juga akan insya Allah terkendali. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ketika ilmu agama berada di luar akal dan jiwa, jadinya apa? Pengetahuan. Banyak nggak buku agama? Banyak. Kitab agama banyak nggak? Banyak. Bisa nggak merubah manusia? Enggak. Karena hanya jadi ilmu pengetahuan. Maka ilmu agama itu harus ada di dalam akal dan kalbu. Baru bisa jadi ilmu. Gitu. Ya. Ketika sudah di dalam akal dan kalbu jadi ilmu, maka ilham yang Allah berikan kepada kita fungsinya jadi sesuai dengan kehendak Allah, yang menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Itulah, Bu. Ya. Ini rumus nih, Bu. Ya, walaupun sederhana, pikirannya sederhana, tapi ini rumus hidup. Ya, rumus hidup bagaimana kita mentafakuri diri kita sendiri, ya. Bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri. Karena siapa yang paham sama diri sendiri, maka dia mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kenali diri kita sendiri. Ya. Dari apa yang harus kita kenali? Anatomi. Jangan cuma belajar anatomi di ilmu biologi aja. Belajar anatomi dari kitab-kitab agama. Gitu, ya. Nah, kemudian saya bicara mengenai lugah.
Dalam bahasa Arab, kata ilham itu lafaznya alhama. Ya. Alhama itu bentuk fi'il kata kerja, artinya memberi ilham. Nah, jadi tupoksi yang bisa memberi ilham hanya Allah. Ya. Hama ini asal kata dari akar halama. Maknanya ilham juga, yaitu mendapatkan. Nah, ketika Allah memberikan ilham, kita yang mendapat ilham. Makanya fa'al hama. Allah memberi, kita menerima. Ya. Haknya ini artinya, hak besar pakai alif itu artinya kata ganti orang ketiga. Ya, bisa bentuk muzakkar, bisa bentuk muannas, gitu. Ya, jadi haknya itu kata ganti. Gitu. Fahal hamaha, Allah memberi, kita menerima, yang menerima adalah dia laki maupun perempuan atau kita, gitu. Ya, jadi kalau digabungkan alhamaha artinya ilham itu untuk kita, gitu Bu. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita kupas tentang akal dan kolbu nih, Bu. Tadi saya udah cerita ya bahwa sedikit kolbu itu artinya sifatnya adalah bergejolak yang nggak bisa diem. Jamaknya kulub ya. Nah, pergolakan kolbu itu ada di dalam jiwa manusia. Gitu. Nah, yang diakibatkan karena adanya sifat fujur dan sifat takwa yang nggak pernah bisa kompromi. Jadi jangan berharap ibu bisa mengkompromikan sifat takwa dengan sifat fujur. Nggak akan pernah bisa. Gitu, ya. Ulama setinggi apapun pangkatnya, waliullah juga pun tidak bisa mengkompromikan antara fujur dan takwa. Hanya satu-satunya yang bisa, yaitu Rasulullah. Yang lain nggak bisa, gitu ya. Nah, ini tergantung tadi kita memberi asupan gizi yang lebih banyak kemana, gitu ya. Nah, kemudian akal itu akola, kalau wazan fa'ilunnya itu jadi akil atau akilun, akil ya. Akola yakilu aklan wa makolan fahuwa akilun wa zaka makulun ikil, la takil makolun miqalun. Nah, itu namanya apa? Tasrif, ya, gitu. Di sini ada Bu, besok sore itu ada pelajaran lughah bahasa Arab, gitu. Gratis. Jadi alhamdulillah majelis ini tidak pernah mau terima apapun kecuali dari Allah, ya, kecuali dari Bu Haji. Yang gaji saya Bu Haji. Bahkan kitab tasrifnya pun kita bagikan. Jadi bukan hanya ilmu, sarananya juga kita bagikan. Gitu, di sini. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya kolbu itu bisa tentram di dalam jiwa kita? Ya, karena tadi ada akal. Nah, bagaimana cara memberi asupan gizi kepada akal? Pertama, Allah berfirman, allazina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah. Ya. Jadi akal dan kolbu harus banyak diisi dengan zikri atau zikir. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ya. Nah, itu kata kunci ketentraman kolbu yang selalu bergejolak ini harus diikat dengan zikir. Ya. Nah, zikir itu Bu, kalimah la ilaha illallah hukumnya. Hukumnya zikir itu kita harus paham artinya. Kalau nggak paham artinya, maka zikirnya mubazir. Ya, bahkan ada ulama yang menghukumi dosa. Kalimah la ilaha illallah itu harus tahu. Ya, kalau baca Quran gimana? Boleh nggak tahu artinya? Nggak tahu artinya, boleh. Tapi harus tahu ilmu bacanya. Ya, kalau salawat nggak tahu artinya, bacanya salah, boleh nggak? Boleh.
Gitu. Jadi kalau ziarah kubur, ibu-ibu sekalian, niat pertama yang kita benerin adalah bukan minta kepada ahli kubur, tapi kita membahagiakan ahli kubur. Dengan cara apa? Kita silaturahmi kepada ahli kubur. Nah, ada baiknya kita banyakin baca sholawat. Karena orang yang namanya bacaan-bacaan itu kan bu kadang-kadang suka sok pengen cepet-cepet aja. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa? Haknya hilang artinya beda. Tidak Tuhan Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian kita baca Quran, baca Yasin, ya. Sok hayang cepat-cepat we deh. Baca Yasin. Ya. Itu tahu nggak Bu? Kalau ada orang baca Quran di atas kuburan, ahli kubur tuh kagandengan. Lain mendapat nikmat, bukan. Kepusingan. Kayak ada suara kaleng gutrong. Jadi bikin pusing. Makanya di gentur mah yang dibanyakin solawat. Karena solawat bacaannya salah, nggak ngerti juga selama niatnya mengagungkan Rasul jadi syafaat. Gitu. Ya. Nah itu Bu, jadi kalau ke ziarah kubur itu lebih baik kita banyak baca salawat gitu. Tapi kalau yakin nggak apa-apa, kalau yakin ya. Nah kemudian untuk menenangkan kolbu itu banyak-banyaklah berdoa. Selain tadi zikir banyak berdoa. Wa iza sa'alaka ibadi ani, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 186, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi ani tentang aku, fa ini qaribun. Ya. Aku ini dekat gitu. Nah, dekatnya itu ujibu dakwat tadda'i gitu, ya. Akan dikabulkan semua orang yang berdoa, ya, iza da'ani kalau dia meminta. Gitu. Jadi jangan ibu punya keinginan nggak pernah minta ke Allah, jangan. Gitu. Atau ibu punya keinginan lupa doa datang dulu ke presiden. Hah? Aduh, hayang beli motor ya. Poho nggak doa, datang ya ke presiden. Ditewa ku pas pampres. Ya. Doa dulu, Bu. Pentingkan segala sesuatu itu kalau minta hanya kepada Allah. Ketika Allah memberikan jalan, Allah yang nuntun kemana kita datangnya. Kemana makhluk itu akan datang membantu kita. Kadang-kadang kita datang, diam di rumah, ada orang datang. Gitu. Ya. Gitu. Jadi utamakan minta itu kepada Allah. Ya, gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kaidahnya fungsi kolbu dan akal itu supaya kuat, ya, fungsinya maksimal, maka perlu diisi dengan iman. Gitu. Ya. Al-Baqarah ayat 285, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya, jadi Rasulullah beriman kepada Al-Qur'an, kemudian yang turun kepada Rasulullah dari Rabb-nya dan juga orang-orang mukmin. Jadi Al-Qur'an itu untuk kita semua, untuk orang mukmin, ya. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, ya. Kemudian mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang rasul pun, gitu. Jadi kalimah ini ada di dalam rukun iman yang 6, ya. Gitu, Bu. Jadi kalau kita punya ilmu, patokan kita mencari ilmu jangan keluar dari kaidah ilmu rukun iman yang 6. Gitu, ya. Karena banyak, Bu, sekarang. Banyak yang dibungkus dengan dalil agama, isinya di luar rukun iman. Misalnya berlebih-lebihan menghiasi kuburan, ya. Kemudian sholawatan bari joget-joget, sholawatan bari kituan tah. Nauzubillah, ya.
Gitu Bu. Sekarang tuh banyak maksiat yang dibungkus dengan agama. Makanya kita benar-benar harus paham dengan kaidah rukun iman yang keenam dan rukun Islam yang kelima. Ya, sederhana aja Bu, gitu. Nah, saking penting-pentingnya ilmu agama ini Bu, ya, maka Allah berjanji yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah taikan derajat manusia yang memang ilmunya didasari oleh iman. Gitu. Ya. Gitu Bu. Karena sekarang juga banyak Bu. Jangan salah. Orang yang punya ilmu dasarnya bukan iman Bu. Akhirnya ilmunya dipakai untuk apa? Fulus. Mafi fulus ente mamfus. Nah, banyak Bu. Kiai Habib apa yang prinsipnya begitu. Mafi fulus ente mamfus. Makanya kalau nggak ada fulus dia nggak mau datang, nggak mau ngaji. Gitu. Ya. Nah, ini yang bahaya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Rasulullah SAW jelas menegaskan innal anbiya alam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Jadi sungguh, nah ini innalnya ini taukid, Rasulullah itu, para nabi itu, ya, lam yuwarisu, tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Ya. Jadi Rasulullah tidak pernah, para nabi tidak pernah mewariskan bentuk uang Bu. Gitu. Innama wa rasul ilma. Jadi yang Rasulullah wariskan hanya ilmu. Gitu. Nah sekarang gini ya, ibu nitip ke saya, terus saya jual. Titipan ibu saya pakai untuk cari duit nih. Ya, ibu nitip motor aja. Saya pakailah motor titipan ibu itu untuk cari duit, nggak izin ke ibu, marah nggak ibu? Hah? Hah? Pakai ngojek. Marah nggak? Marah. Sekarang orang yang menjual hadis, menghargai hadis, mentarif hadis dan ayat Quran, kapan minta izinnya sama Allah dan Rasulnya? Banyak untuk Pak Ustaz. Nah, itu Bu. Terus bagaimana dong caranya orang-orang yang mau mendakwahkan ilmu agama supaya dia bisa halal mendapatkan kehidupannya? Boleh nggak? Boleh. Buktinya Imam Malik itu imam terkaya di Madinah. Ya. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau menjual ilmu? Enggak. Beliau menulis kitab. Al-Muwatta'nya itu sampai sekarang, Bu. Royaltinya aja berapa itu? Ya. Jadi harus ada usaha. Kalau cuma ngomong doang kayak saya begini nih ngomong, yang punya mulut, yang punya suara, Allah. Kalau Allah bikin saya gagu, bisa nggak ngomong? Nah, tapi kalau nulis kan usaha kita. Gagu juga bisa nulis. Gitu. Boleh kalau kita ada usahanya, boleh. Gitu. Maka boleh kita cari uang itu pakai kitab. Jadi prinsipnya kalau ada orang ngaku ulama, kalau nggak punya karya kitab, bukan ulama. Haji Aksan naon atuh, tukang ngomong, we ngabaceo. Ya, gitu Bu. Nah, waqala Nabi SAW, inna anbiya'a, nah ini yang tadi ya. Nah, ketinggian derajat para dan martabat para nabi dan rasul itu bukan dengan harta atau tahta. Tapi Bu, jangan salah, Allah menugaskan atau dengan iradah Allah dan izin Allah ada satu nabi ya yang Allah berikan derajatnya dengan tahta, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk apa? Kok Allah mengangkat derajat Nabi dan Rasul bukan dengan tahta, tapi ada satu Nabi yang diangkat derajatnya dengan tahta? Karena untuk contoh. Hei orang-orang yang jadi raja, ikutin tuh Nabi Sulaiman. Kalau mau jadi raja kayak gitu. Makanya nabi-nabi itu banyak Bu.
Ada yang penyakitan, Nabi Ayub. Kalau ente sakit tuh, ikutin amalnya Nabi Ayub. Jadi Allah ciptakan contoh seperti Nabi Rasul itu gunanya untuk kita jadikan panduan, tuntunan hidup. Kalau kita akan mengalami seperti ini, harus bagaimana? Itu juga bagian dari ilham. Itu, ya. Makanya Quran itu isinya tidak hanya ilmu, tapi juga ada kisah. Yang intinya semuanya adalah pelajaran, gitu, ya. Kemudian Rasulullah SAW berfirman, "Qawidul ilma bil kitabi." Ikatlah ilmu dengan menulis, gitu, ya. Jadi kalau saya hanya baca aja, Bu, kemudian saya tidak tulis, saya nggak akan bisa ngaji kayak gitu. Paling hanya jadi penceramah. Makanya kalau kebanyakan ceramah di Mulut dan Rajaban tuh isinya ngabojek, karena ikatan ilmunya cuma sedikit. Kalau ditulis kan banyak. Kalau ceramah-ceramah yang tanpa tulisan, ya coba aja Ibu perhatiin. Hadisnya 1, ngabojeknya 2 jam. Sekarang Ibu hitung, dari saya mulai itu berapa hadis, berapa ayat yang saya sampaikan. Gitu, ya. Nah itu makanya kata Rasul, ikatlah ilmu, qawidul ilma bil kitabi. Ikat ilmu itu dengan menulis, gitu, ya. Ibu-ibu sekalian, karena ini udah jam 5, ya. Jam 5 sekarang, Bu? Iya, jam 5. Kalau perjanjian ibu-ibu di sini, kalau lebih dari jam 5, saya diskor, Bu. Ya, Bu, ya. Ya, cengkop, kumaha cengkop? Sahur cengkop ditutup, ya. Insya Allah nanti. Mangga. Sok, mangga, Billy. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kita kan harus tahu cara membacanya. Harus tahu cara membacanya. Sedangkan salawat tidak, tapi tadi apa? Tidak, ini pun tidak apa-apa, gitu ya. Bagaimana dengan doa, Pak? Dengan doa di makam. Doa di makam, kebetulan itu terjadi pada saya. Jadi pas di makam itu hujan. Jadi yang baca doa itu cepat. Nggak sesuai dengan targetnya gitu ya. Harus lihat orang. Karena kemarin apa kami gitu. Doa itu gitu. Kalau salah kan takut salah hatinya ya. Ya, iya betul. Hujan agung emang. Gitu. Kemarin apa kami gitu. Ini masalahnya bukan kejadian yang memang si pendoanya memang selalu gitu, ya. Jadi ada, kalau saya dengar sedikit ada rukhsah. Ya, ada rukhsah, jadi istilahnya yang sesungguhnya dia enggak sehari-harinya gitu, enggak gitu. Ya. Tapi kalau karena rukhsah, ya itu enggak ada masalah, Bu. Makanya gini, ilmu doa nih, Bu. Ya, ilmu doa itu pertama dibuka hamdalah, kemudian sholawat, ya. Dan kemudian kalimat doa yang paling baik itu dibuka dengan Allahumma anta. Ya. Nah, kemudian baru kita doa. Atau misalnya Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, seterusnya, ya. Nah, ada baiknya kalau orang berdoa itu tartil. Tartil itu artinya secara kalimat bahasanya tepat. Kalau enggak, mendingan pakai bahasa Indonesia. Daripada pakai bahasa Arab, tapi ngebohongin umat. supaya kedengeran aja, oh jago bahasa Arab nah.
Gitu ya, mendingan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita yang namanya berdoanya sifatnya itu mutakalim, yang sifatnya doa jama, itu misalnya Allahumma inna nas'aluka. Kalau ghairu mutakalim, Allahumma inni as'aluka. Ini as'aluka tuh untuk mendoakan diri sendiri. Ya, kalau bentuknya jama itu sebaiknya didengar dengan baik oleh jamaahnya dan dimengerti oleh jamaahnya. Supaya jamaahnya itu aminnya juga khusyuk. Aminnya tepat. Gitu. Atau kalau enggak ya mending pakai bahasa Indonesia. Gitu, ya. Kalau saya biasanya Bu kalau di tengah jamaah ini enggak kedengeran yang berdoa, saya berdoa juga sendiri. Walaupun mulut saya amin tapi di dalam diri saya, di dalam kalbu saya baca doa sendiri. Untuk kebutuhan saya. Ya, artinya kita yang paling tahu tentang kebutuhan kita. Kadang-kadang kan orang yang berdoa juga sifatnya umum. Ya, gitu. Jadi tadi kembali ke pertanyaan Ibu, kalau memang itu ya rukshoh, nggak ada masalah. Gitu. Tapi yang paling penting doa itu kita yang mengendalikan doa kita sendiri. Sekalipun di tengah jamaah, kecuali kita paham, kita ngerti. Ya, orang yang berdoanya kita ngerti, wah ini memang kita mengharapkan. Misalnya gini Bu, kita datang ke ulama, ya, ke ulama, kemudian kita minta barokah, mohon Mama punten pangdoakeun langsung. Kita dengar doanya, gitu. Dan kita paham, aminkan. Gitu. Tapi ada baiknya didobel Bu. Ya, didobel antara mengaminkan doa orang lain juga berdoa sendiri di dalam hati. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Insya Allah. Ya, Allahu alam. Ada lagi yang mau nanya? Ada nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sama wabarakatuh. dengan pertanyaan yang ini tapi beda versi ya Pak Ustadz. Ada yang berdoa di makam, tapi doanya itu doa salamat gitu Pak Ustadz. Ya, terus saya mendengarkan itu kan ada seperti minta rezeki, kok seperti barat minta rezeki sama orang yang meninggal gitu kan Pak Ustadz ya, di doa selamat itu kan ada di itunya kan ya Pak Ustadz gitu. Terus kadang-kadang terus saya bilang kok pakai doa selamat sih, ibaratnya seperti kita meminta rezeki kepada yang meninggal kan, seharusnya kita mendoakan yang sudah meninggal ya Pak Ustadz ya. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Versi seperti itu. Begini. Dan satu lagi nih Pak Ustadz, Ya, ada boleh, dua boleh, lagi boleh. nih Pak, ada dua Jauh-jauh pertanyaan. dari Iya. Pertanyaannya ada dua nih. Iya. Ima mungkin dari materi nih Maya Pak Ustadz ya. Ada yang jadi imam di sholat Ramadan, sholat taraweh ya Pak Ustadz. Tapi itu imamnya itu mungkin tidak hafal atau gimana gitu, yaitu berdoa membaca suratnya itu sambil bawa itu Quran. Al-Quran gitu. tulisan. Seperti itu diperbolehkan apa gimana itu Pak Ustadz? Ya, terima kasih sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ya. Iya. Yang pertama gini, ada tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sebelumnya Rasulullah itu mengharamkan ziarah kubur. Karena dikhawatirkan itikat yang salah. Nah, kemudian dibolehkan ke Rasulullah dengan tujuan supaya itikatnya itu mengambil ibroh dari sebuah kematian. Ya, mengambil pelajaran. Nah, jadi ketika kita ziarah itu pertama ya kita ingat bahwa kita pasti akan ketemu. Ya, assalamualaikum ya darakumul mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ya, jadi kita persiapkan diri bahwa kita ingat kita akan ketemu, akan nyusul. Ya, entah besok, entah kapan. Nah, itu pertama. Kemudian dalam tata cara berdoanya itu pertama kan kita kirim Fatihah dulu. Kirim Al-Qur'an, ya, kirim Fatihah. Sampai enggak? Sampai. Gitu. Kita kirim Quran sampai enggak? Sampai, asal bacanya benar.
Ya. Jangan sampai tadi ada bacaan panjang pendeknya, tahsinnya, tajwidnya salah gitu. Itu yang penting. Terus yang kedua adalah kita bukan meminta kepada ahli kubur, tapi kita mendoakan ahli kubur. Nah, ketika kita mendoakan ahli kubur yang pertama itu misalnya ila hadratin sekian terus ya. Nah, itu kan makanya saya waktu di Gentur itu diajarkan doa isol. Yaitu doa khusus mendoakan ahli kubur dulu. Jadi dibuka dulu dengan doa isol. Nah, setelah doa isol baru kita berdoa sendiri. Gitu. Berdoa sendiri tujuannya untuk apa ya? Untuk kita. Gitu. Ya. Tapi doanya itu dengan bentuk doa yang sifatnya mutakalim. Artinya jamak. Supaya kita berdoa juga ada kepentingannya juga untuk kita dan berharap diaminkan. Boleh nggak berharap diaminkan? Boleh. Asal jangan didoakan. Gitu, ya. Misalnya kita berdoa nih. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa ni'matal qabri wal jannah. Ya. Ya Allah, bukan ini as'aluka tapi inna nas'aluka. Ya, kita utamakan tuh doa itu dulu, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa ni'matal qabri wal jannah. Minta diberi kenikmatan kubur dan surga. Nah, ini kan untuk kita dan untuk ahli kubur, ya. Terus Allahumma anzili rahmata wal maghfirata was syafa'ata. Ya Allah, turunkanlah rahmat, turunkanlah syafaat, turunkanlah berkah, rahmat, ya, ala ahli kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada ahli-ahli kubur yang ahli zikir dan ahli syahadat. Nah, siapa nih? Khususnya kepada siapa? Kalau anak an ibni, kalau bapak an abi, atas nama, khusus atas nama siapa ahli kuburnya. Ya, itu bisa begitu. Ya, nah, itu jadi ada rumusan doa-doa ketika berziarah itu yang diutamakan untuk mendoakan ahli kubur. Habis itu kita berdoa secara umum tapi yang sifatnya mutakalim. Gitu, ya. Jadi umum, karena bahkan Rasulullah itu menganjurkan supaya kita mendoakan muslimin wal muslimat. Gitu. Ya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal campur. Gitu tuh, ya. Jadi nggak ada masalah selama sesuai dengan tuntunan ulama. Yang kedua tadi apa, Bu? Imam yang Imam. baca imam memakai bawa Al-Quran sambil bawa Al-Quran gitu, Pak Ustadz. bacaannya mungkin nggak hafal, Ya. masalah. Ya. Ya, betul. Kalau itu bukan ilmu saya. Karena di mazhab Syafi'i tidak boleh. Di mazhab Syafi'i. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah di mazhab yang lain, saya belum pernah memperdalam kitab-kitab Hanafi, Hambali, Maliki. Ya, tapi kalau di mazhab Syafi'i, setahu saya sholat itu harus fokus. Tuh. Itu ya. Tapi saya nggak mau menyalahkan, nggak mau mendiskreditkan, karena kan selama ada orang-orang yang punya sanatnya, hujahnya dengan sanatnya yang nyambung kepada Allah dan Rasulnya, yang kita nggak tahu, ya kita jangan salahkan orang. Itu aja. Udah? Ada satu lagi ke ibu kesepuhan ini. Mangga. Punten ya ibu-ibunya, tebihnya. Waalaikumsalam. Di Islam itu kalau ngebohong tuh apa ya ininya? Dosa ngebohong. Ada yang ngebohong itu ya, Ya, yang buat menyelamatkan gitu ya. Jadi maksudnya gini, ngebohong apa yang dibolehkan dalam agama kita gitu maksudnya. Ngebohong yang boleh itu ngebohong yang menyelamatkan, ngebohong yang tidak ada unsur fitnah, unsur ghibah,
tipu gitu. unsur tipsani, tipu sana, tipu sini. Gitu. Jadi artinya ada hal-hal yang sifatnya ya rukshoh tadi, ya kalau kita nggak ngebohong maka kita akan menimbulkan sebuah musibah yang lebih besar. Nah, ada orang terbunuh misalnya kalau nggak kita berbohong, nah itu dirukshoh. Boleh. Kalau ke suami bagaimana tuh yang ngebohong yang dibolehkan? Itu harus nanyanya ke Bu Haji Yeni itu. Nanyanya ke Bu Haji Yeni kalau itu. Ya Bu Haji, berbohong demi kebaikan. Ibaratnya kebaikan ya nggak apa-apa. Kumaha mah? Ya. Gimana tuh ya? Apa datara? Ngomongnya jujur aja. Ibu yang jujur. Gitu. Masih kena aya pertarasan ibu-ibu ti dia aya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.